Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh bersyukur dapat kembali menjumpai sahabat senior dalam acara Jendela Hati. Saya Pendeta Emeritus Dianawati Sarayuwanda dari GKI Nurdin, Jakarta. Renungan kita hari ini, Sabtu 2 Mei 2026, ditulis oleh Pendeta Linda Mismanto dari GKI Manyar, Surabaya, dengan judul Suara Kenabian, yang dilandaskan pada kitab Yeremia 26 ayat 20 sampai 24. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami ingin belajar lebih mengerti tentang suara kenabian yang kami pahami juga menjadi panggilan setiap kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan kami boleh menjadi orang yang menyampaikan suara kenabian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat senior, nas yang menjadi pusat perenungan kita adalah Yeremia 26 ayat 24. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dihukum mati. Sahabat senior, sebagai aparat penegak hukum, Bapak Anto sangat menyadari tekanan berat yang harus dihadapinya ketika ia memilih untuk menyampaikan suara kebenaran. Ia menghayati panggilan tugasnya seperti seorang nabi Tuhan yang harus menempuh jalan penuh resiko, berhadapan dengan ancaman dan penolakan. Bacaan hari ini merupakan bagian dari kisah tentang penganiayaan terhadap para nabi Tuhan pada masa pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda yang dikenal karena kejahatannya serta penolakannya terhadap firman Tuhan. Nabi Yeremia bernubuat tentang kehancuran Yerusalem apabila bangsa itu tidak bertobat dan tidak kembali kepada Tuhan. Nubuat tersebut menimbulkan kemarahan raja, para pemimpin, dan rakyat, sehingga mereka berusaha membunuh Yeremia. Namun, Yeremia diselamatkan oleh Ahikam bin Safan, seorang pejabat berpengaruh yang masih menghormati firman Tuhan. Sementara itu, Uria bin Semaya, seorang nabi yang menyampaikan nubuat serupa, harus mengalami nasib tragis. Ketika ia melarikan diri ke Mesir, ia ditangkap dan kemudian dibunuh. Sekalipun Uria mati, pesan Tuhan tidak pernah berhenti, melainkan terus disampaikan melalui Yeremia. Sahabat senior, menyampaikan hal yang benar dan bertindak benar memang seringkali terasa sulit. Namun, kita harus tetap teguh pada kebenaran. Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sanggupkan kami menjadi nabi yang menyuarakan kebenaran, bertindak sesuai dengan kebenaran Tuhan di dalam keseharian kami, di tengah keluarga maupun dalam pergaulan kami, di tengah-tengah masyarakat.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat senior, demikian renungan kita hari ini. Sahabat dapat memanfaatkan media cetak, renungan harian, dan program audiovisual lainnya dari YKB Media Ministry dengan mengakses website terbaru YKB di www.ykb-media.org. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan renungan ini kepada sahabat-sahabat senior yang lain. Tuhan memberkati.